Shalom jemaat Tuhan semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya kembali lagi menyapa jemaat Tuhan semuanya. Doa saya, jemaat Tuhan semuanya selalu sehat, diberkati Tuhan dan tetap semangat. Amin. Hari ini saya akan berbicara berkaitan dengan sikap kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah membaca atau bahkan mendengar kalimat demikian. Orang susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Gitu ya. Orang susah melihat orang senang, tetapi senang melihat orang susah. Nah, ini adalah satu sikap orang-orang pada zaman dulu sebenarnya, bukan pada masa sekarang aja. Zaman dulu ada orang-orang yang seperti ini ya. Ketika melihat orang diberkati Tuhan tidak senang. Ketika melihat orang yang lain hidupnya lebih enak, lebih bahagia, tidak suka. Tidak berusaha mencari bagaimana saya bisa hidup seperti mereka. Tetapi selalu berusaha bagaimana orang itu yang tadinya sukacita, yang hidupnya bahagia, kalau bisa dia mendapatkan masalah lalu kemudian kita bersukacita, tepuk tangan gitu. Woi, akhirnya dia jatuh, akhirnya dia sengsara. Ya, padahal dia orang benar. Padahal dia orang yang tidak pernah punya masalah dengan hidup kita. Nah, hari ini tema yang saya bagikan buat kita semuanya adalah jangan suuzon. Jangan terlalu memikirkan yang buruk terhadap orang lain, padahal orang itu adalah orang yang benar. Yuk kita perhatikan di dalam Amsal 24 ayat 15 sampai 16. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, di sini ada 2 hal yang bisa kita pelajari buat kita semuanya. Yang pertama itu adalah nasihat agar kita tidak berharap orang baik itu mengalami masalah. Kita tidak boleh berusaha, kita tidak diizinkan untuk mencari-cari kesalahan orang yang benar. Apalagi itu adalah orang yang ada di dalam Tuhan. Alkitab berkata, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Ini pada zaman dulu adalah orang-orang yang hidupnya lebih enak, orang-orang yang ekonominya lebih bagus dan sebagainya. Lalu kemudian berpikir, ini dari mana ya duitnya dan sebagainya. Kekayaannya dari mana ya? Lalu kemudian berusaha untuk menghancurkan orang tersebut, menghancurkan rumah tangga tersebut, menghancurkan segala yang dimiliki oleh orang tersebut. Ayat ini mengingatkan kepada pembaca, jangan bersikap seperti itu. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk jangan bersikap seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat orang diberkati Tuhan, kita harus bersukacita. Kalau kita melihat orang itu ada di dalam Tuhan dan melakukan pelayanan, kita harus bersukacita. Kalau kita melihat Tuhan mengangkat orang tersebut, kita juga harus belajar gimana caranya dia bisa diangkat oleh Tuhan. Kita harus bersukacita. Bukan justru kita merasa bahwa muncul rasa iri, lalu kemudian muncul rasa ketidaksenangan karena orang itu kok seolah-olah malah hidupnya enak diberkati Tuhan dan sebagainya. Lalu kemudian kita merancangkan yang jahat, lalu kemudian kita berharap suatu ketika orang ini mengalami suatu masalah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, janganlah berlaku demikian. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Lalu kemudian yang bagian 2, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Artinya orang benar yang ada di dalam Tuhan, kalau kita lakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tersebut, ada pribadi yang berdiri atas orang tersebut, yaitu Tuhan sendiri. 7 kali orang benar jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. 7 kali atau berkali-kali orang benar dijahatin, Tuhan juga berdiri untuk orang tersebut. Dan kalau mungkin pada saat ini hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak tahu masalah kita apa, kita tidak pernah buat jahat kepada orang lain, lalu kemudian orang berusaha menjatuhkan saya. Yang harus kita ingat ayat 16. Ada satu pribadi yang berdiri buat kita. Ada satu pribadi yang akan selalu membela kita. Akan ada satu pribadi yang selalu berjaga buat kita, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi
kalaupun ada orang yang suuzon kepada kita, atau ini dulu ya. Kalau ada orang yang suuzon kepada kita, jangan takut karena ada satu pribadi yang akan selalu berjaga buat kita. Tetapi kita tidak boleh suuzon kepada orang lain. Karena apa? Karena Tuhan juga mengamat-ngamati kita. Kita ini anak Tuhan loh. Kita ini harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memang kita tidak bisa hidup sempurna, tetapi setiap hari adalah waktu untuk belajar memuliakan nama Tuhan. Jadi biarlah renungan hari ini yang singkat ini menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita untuk kita mawas diri, tidak suuzon kepada orang yang di sekitar kita, tidak suuzon kepada tetangga kita, tidak suuzon kepada teman kantor kita, tidak suuzon kepada apapun yang terjadi dalam sekitar kita. Karena sesungguhnya kalau kita melakukan hal semacam itu, kita sedang berhadapan dengan satu pribadi yang kudus, yaitu Tuhan yang berjaga terhadap orang tersebut. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Banyak orang yang di kantor suuzon kepada kita, lalu kemudian banyak orang yang di sekitar kita, sosial kita suuzon kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Ada satu pribadi yang siap berdiri menopang kita. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh suuzon kepada orang benar, atau justru sebaliknya pada saat orang lain suuzon kepada kita, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Jangan cari kesalahan orang lain, jangan cari celah untuk menjatuhkan orang lain, atau kalaupun orang lain mencari celah untuk menjatuhkan kita, jangan takut, Tuhan beserta kita. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun buat kita semuanya, buat kita semua, dan saya berdoa jemaat Tuhan semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.